Masih bersama kami di Presisi Pagi, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya menangkap seorang pria berinisial NJ atas kasus dugaan penjualan ratusan unit rumah bodong. Tersangka menawarkan ratusan unit rumah kepada para korban, namun rumah-rumah tersebut tidak kunjung dibangun karena tanah di lokasi perumahan yang ditawarkan bukan milik tersangka. Pria berinisial NS ini diamankan tim Satreskrim Polrestabes Surabaya atas kasus penipuan dan penggelapan terkait penjualan rumah. NS yang merupakan Direktur PT AJP ini diduga telah menipu ratusan korban dengan modus menjual ratusan unit rumah bodong. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan NS menawarkan rumah yang dijualnya sejak 2019 hingga 2023. Dari 450 unit rumah yang dijual, sebanyak 350 unit sudah laku terjual. Para pembeli juga sudah membayar down payment sejumlah 27 juta rupiah. Namun rumah yang dijanjikan NS tak kunjung dibangun. Karena kesal, para korban kemudian mengecek tanah yang ditawarkan NS dan ternyata status tanah tersebut masih milik pihak lain. Sadar karena telah terjadi penipuan, sejumlah korban kemudian melapor ke Polrestabes Surabaya. Di mana NC awal mulanya sekitar tahun 2019 dia punya ruko di sekitar Jalan Ahmad Yani di dekat Dolok. Dia membuka sebuah orang terkait dengan pemasaran sebuah perumahan yang lokasinya di daerah Sidoarjo. Perumahan ini seolah-olah dibangun di atas tanah seluas 6,6 hektar yang rencana yang berdasarkan setback akan dibangun sebanyak 450 unit tipe perumahan 30 atau 40, harga rata-rata 140 juta sampai dengan 150 juta per unit. Setelah kami dalami ternyata status tanah 6,6 hektar tersebut belum beralih sebelumnya. Status tanah 6 hektar ini yang mana nilainya sekitar 14 miliar, sementara baru di DP sejumlah 900 juta rupiah kepada pemilik tanah asal atau awalnya. Dan sampai dengan dibuatkan laporan polisi, status dari perumahan tersebut sama sekali belum ada progres pembangunan. Atas perbuatannya, NS dijerat pasal 154 Junto pasal 137 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan pasal 378 serta 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Tim Humas Polrestabes Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Sat Narkoba Polres Metro Lampung berhasil mengungkap peredaran narkotika yang menggunakan modus media sosial. Dari pengungkapan ini, 2 orang diringkus petugas beserta barang bukti sabu seberat lebih dari 11 gram yang siap diedarkan. Kota Metro Lampung menjadi lokasi persembunyian pelaku peredaran narkotika, khususnya sabu. Para pelaku biasanya singgah dan mengontrak sebuah rumah untuk dijadikan lokasi pemecahan barang haram narkoba dan kemudian diedarkan ke kota Bandar Lampung. Berdasarkan informasi dari Kanit Opsional di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, di salah satu rumah ada indikasi bandar narkoba kontrak di rumah tersebut. Adapun saya dapat informasi bandar narkoba tersebut menjual menggunakan media sosial Instagram dengan modus yang sering sama-sama kita dengar ialah modus mapping. Dan saya mendapat informasi bandar ini menjual narkoba di wilayah Bandar Lampung. Akan tetapi pecahnya di wilayah kita, di wilayah Metro. Kita respon pengaduan dari masyarakat, kita buktikan laporan dari masyarakat tersebut. Nanti saya memimpin satu mobil, Kanit Opsional memimpin satu mobil. CB-nya jangan lupa kita styling, nanti saya mimpin di depan untuk
dahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Siap lanjutkan kegiatan kita. Berdoa mulai. Selesai. Para pelaku mulai menjajaki media sosial jenis Instagram untuk memasarkan narkoba ke sejumlah wilayah pembelinya. Mendapati informasi adanya aktivitas tidak lazim di kawasan Kelurahan Ganjar Asri, Kota Metro Lampung, tim Opsnal Satres Narkoba dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Lampung, Ibtu Hendra Abdurrahman, bersiap menjalankan misi penggerebekan rumah yang diduga menjadi sarang pengedar narkoba. Dia bisa dibilang bandar, bawa ibunya bawa BB, Bang. Di rumah kediaman tersebut, pelaku yang diduga bandar ini bersama siapa informasinya? Halo? Halo, Su? Dia ngontrak, Bang. Di rumah tersebut, pelaku yang diduga bandar bersama siapa di rumah tersebut informasinya? Ibunya ada sekitar 2 orang, Bang. Sudah dapat info ciri-ciri pelaku yang satunya? Ciri-ciri yang satunya sementara baru yang bandarnya, Bang, yang dia ciri-ciri khususnya ada tompelnya, Bang. Oh, berarti yang diduga bandar ini ciri-cirinya tompel ya? Terus untuk barang bukti, informasi ditaruh di mana barang bukti sabu? Barang bukti biasanya dia naruh di tasnya, Bang, di tas telempangnya itu. Nanti bisa kita cek, Bang, di sekitaran kontrakan itu, Bang. Oke, cukup. Usai memberikan apel persiapan singkat bersama Kasat Narkoba, tim langsung memonitor sekitar lokasi tujuan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Setelah memastikan keberadaan para pelaku, tim merangsek masuk ke rumah terduga pengedar sabu untuk penggerebekan dan mencari barang bukti. Tiarap. Ngapain kamu di sini? Ngapain di sini? Dari pengungkapan ini, tim berhasil mengamankan 2 orang, yaitu Robi yang diduga sebagai bandar dan Surya selaku kurir. Serta 1 orang tersangka lainnya juga diamankan setelah upaya pengembangan. Para tersangka diamankan di sebuah kontrakan di wilayah Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Apa itu? Ini punya kamu? Hah? Punya kamu bukan? Coba tasnya geledah tas. Coba yang lain geledah, tempat lain. Ya. Pindah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Narkoba, Pak. Punya siapa? Saya, Pak. Berapa banyak ini? 1, Pak. Satu apa? 1 kantung, Pak. Benar, ini punya kamu? Iya, Pak. Barang bukti sabu sebesar 11 gram dan sejumlah plastik klip untuk memecah narkoba diamankan oleh petugas. Setelah memastikan semua barang bukti didapatkan, tim segera membawa para pelaku ke Mapolres Metro Lampung. Berapa kamu belinya? 8 juta. Dari siapa? Ada orang halangan ratu. Siapa namanya? Duka. Berapa? 83 juta. Dapat untung 3 juta. Nah, untungnya kamu pergunakan buat kamu jual bang? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, bagus. Kau cara jualnya gimana? Mapping. Mapping itu kayak mana? At IG. Lewat IG? Ya. Media sosial gitu ya? Media sosial. Ya. Itu kamu taruh di titik. Titik. RS diduga bandar narkoba yang menjual narkoba menggunakan media sosial Instagram. MAS adalah kawan saudara RS yang sama-sama menggunakan narkoba, sementara SR adalah tersangka yang membantu saudara RS menjual narkoba dengan bentuk penjualan adalah modus operandinya mapping, menggunakan media sosial, ditaruh di titik-titik yang disepakati dengan pembeli, dan akhirnya diambil oleh pembeli dan terjadilah transaksi jual beli. Proses penggerebekan diawali dari informasi masyarakat yang curiga di salah satu kontrakan rumah sering keluar masuk orang yang tidak mereka kenal
atau bukan warga lingkungan tersebut. Akhirnya dari informasi masyarakat tersebut kami tindak lanjuti, dan benar pada saat kami lakukan penggerebekan terdapat 2 tersangka dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 11,22 gram. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika serta pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika dengan hukuman minimal 6 tahun penjara. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.